Pendidikan semestinya tidak bicara tentang penyeragaman, namun bagaimana kita melahirkan jiwa-jiwa dan memanusiakan manusia dengan pikiran yang mampu kita merdekakan. Sudahkah pendidikan kita mampu menjawab keinginan para pendiri bangsa? Akan dibawa kemana pendidikan kita saat ini? Karena dia bukan jawaban, saatnya kita bicara. Ki Sutikto, kita mengetahui dan meyakini bahwa Ki Hajar Dewantara memang memiliki concern yang sangat penuh terhadap dunia pendidikan. Setidaknya ada 3 tuntunan yang selalu menjadi pegangan dunia pendidikan kita. Namun ada hal besar lain yang bisa disampaikan di forum ini. Apa yang sebenarnya bisa kita gali dari kepedulian Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan? Iya, bagus sekali. Ki Hajar itu bermula dari negara, cikal bakal negara kita yang terjajah. Perjuangan Ki Hajar itu ada 3 yang paling sari, paradigmanya radikal, yaitu mengusir kebodohan, mengusir kemiskinan, dan mengusir keterbelakangan, Mas Ferry. Ini cikal bakal bagaimana Ki Hajar dari seorang wartawan, politisi, dan dia lari ke dunia pendidikan dan budaya untuk bangsanya. Bagaimana kemudian mengaktualisasikan kembali nilai-nilai itu dalam konteks pendidikan saat ini? Iya, di dalam pendidikan sudah terimplementasi. Banyak lembaga-lembaga baru yang mau mencari jati diri bagaimana pendidikan yang sebenarnya di Nusantara ini. Maka gagasan-gagasan Ki Hajar ini yang banyak dikaji, digali. Nah, dari banyaknya para tamu yang belajar di Taman Siswa, dan saya kebetulan sebagai pamong, ya dosen di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Perguruan Tinggi Taman Siswa, banyak menerima tamu itu. Apa yang dimaksud pendidikan kebudayaan menurut konsepsi Ki Hajar Dewantara. Dengan visi yang sangat luar biasa, mengusir kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Itu sudah terjawabkah dalam dunia pendidikan kita sekarang? Ya, terombang-ambing pendidikan di negara kita. Karena apa? Jati diri bangsa oleh Ki Hajar sudah dikaji dan digali. Pertama adalah wawasan budaya. Wawasan budaya ini dari sari puncak-puncak kebudayaan daerah untuk dijadikan kebudayaan nasional. Dari kebudayaan nasional ini muncullah namanya wawasan kebangsaan. Berjati diri pada bangsanya sendiri atau budaya bangsanya sendiri. Dan akhirnya terlahir pendidikan yang harus menyenangkan, memerdekakan. Ini sudah terimplementasi kemarin kurikulum merdeka, tapi juga terombang-ambing. Masih saja pendidikan, para pendidik di negara ini, cara-cara mendidiknya seperti cara-cara penjajah kepada orang yang dijajah. Konkretnya seperti apa? Pendidikan masih menakutkan dan menakut-nakuti. Pendidikan masih mengalahkan anak. Menang-menangan dari anak, tidak menyenangkan untuk anak, tidak merdekakan. Ukuran menyenangkan itu seperti apa dalam dunia pendidikan semestinya dibawa? Para pendidik harus mampu memerdekakan batin atau keinginan anak. Sehingga melihat banyak siswa didik yang tertekan dalam dunia pendidikan. Tertekan. Sistem sekolahan ini betul-betul membunuh karakter. Makanya di Taman Siswa tidak ada sekolah Taman Siswa. Yang ada adalah perguruan Taman Siswa, di mana tempat tinggal guru
dan peserta didik, anak didik ini menjadi satu kesatuan. Persoalan dasarnya pada apa, Ki? Kurikulumnya kah atau bagaimana? Kurang percaya diri Kurang percaya dengan budaya bangsanya sendiri. Tapi bukankah kita kemudian bicara pendidikan juga bicara bagaimana kita kompetisi di era global? Ya. Seberapa kuat kemudian kita meyakini bahwa pendidikan di Indonesia dengan kebudayaan kita kemudian mampu berkompetisi dengan nilai-nilai global yang ditawarkan oleh pendidikan di kelas dunia begitu? Ya, bagus sekali. Ki Hajar itu punya konsep ngerti, ngerosok, ngelakoni. Mengerti saja dalam hidup ini tidak cukup kalau orang itu tidak merasakan. Merasa saja tidak akan ada hasilnya jika orang tidak diberi pengertian bagus. Ngerti dan ngerosok harus diimplementasi adalah ngelakoni. Ini saya sulap menjadi puspa iptek, melihat, menyentuh, mencoba. Nah di Yogyakarta saya bangun wisata edukasi namanya Taman Pinter dan Museum History of Java yang sebentar lagi berubah menjadi Museum Sumbu Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini edukasi-edukasi yang akan didapat di dalam pariwisata edukasi Yogyakarta sebagai kota pendidikan, Yogyakarta kota budaya, dan kota pariwisata. Ya. Ki Sutikno, maaf tadi menyebutkan ada 3 hal setidaknya menjadi ukuran pendidikan dalam pandangan Ki Hajar tentang bagaimana mengatasi kebodohan, kemiskinan, dan penjajahan. Betul. Ukuran bodoh tidak bodoh itu apa kemudian? Karena kita sekarang menggunakan parameter ukurannya adalah nilai. Taruhlah nilai yang kemudian didapatkan dari hasil proses belajar di sekolah. Jadi kebodohan itu tidak adanya keseimbangan antara emosi dan intelektual. Dalam suatu tindakan dia selalu kalah. Ki Hajar mengatakan prestasi apik rezeki ning mburi kedudukan menanti. Jadi satu kata dalam hidup itu prestasi. Jika orang itu mengalami prestasi dalam kehidupan, dia akan mengalami perubahan pada jati dirinya. Jadi intinya lawan sastra ngesti mulia. Dengan ilmulah kau capai kemuliaan. Ki Hajar menekankan sastra harjendra yuningrat pangruating jiu. Ilmu yang baik dan luhur itu akan menyelamatkan dunia dan melenyapkan kebiadaban manusia. Apakah kebiadaban manusia itu? Bodoh yang melekat pada dirinya, kemiskinan yang masih dimiliki, dan keterbelakangan yang masih mengendap dalam tata kehidupannya. Artinya sejak dulu sebenarnya Ki Hajar Dewantara sudah membayangkan bahwa keberhasilan pendidikan itu bukan semata-mata pada kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan emosional. Emosional. Kamar dikaning batin, pikiran lan tindakan atau tenaga. Dan itu yang Ki Sutikno melihat kita juga kurang dalam pendidikan kita saat ini. Sangat kurang, nggak seimbang. Nggak seimbang. Lalu apa maknanya kita memperingati Hari Pendidikan Nasional kalau kemudian persoalan pendidikan kita sampai sekarang masih terus terjadi dan kita seringkali berkutat pada persoalan yang relatif sama, Ki? Ya, harusnya pendidikan yang berperadaban bangsa sendiri ininya harus diutamakan. Karena jati diri suatu bangsa, budaya suatu bangsa, ini sebagai tolak ukur kita bergaul dengan budaya-budaya bangsa lain. Tapi kalau kita kehilangan jati diri, budaya, tradisi kita sendiri, maka kita tidak punya tradisi apa-apa. Kita tidak punya budaya. Sampai sekarang detik ini budaya Indonesia itu tidak ada. Tapi Ki Hajar mengatakan, sari-sari puncak kebudayaan ini bersumber dari puncak-puncak kebudayaan daerah. Tidak boleh dimatikan. Nah ini kalau sudah mengkristal akan menjadi kebudayaan nasional. Maka anak akan paham dengan ideologinya namanya Pancasila, undang-undang dasarnya, aturan mainnya yang mengatur dia, dan ada lagi yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, serta satu kata akhirnya jadilah NKRI harga mati. Ya, di Taman Siswa sendiri sebenarnya konsep pendidikan yang ditawarkan kepada peserta didik ini seperti apa? Karena di sana kan guru disebut pamong, kemudian tadi sudah disebutkan ini bukan sekolah, tapi perguruan taman siswa. Bagaimana memastikan pamong-pamong ini juga bahagia sehingga bisa mentransfer ilmu, nilai-nilai yang menjadi tuntunan di taman siswa dengan baik kepada para peserta didik? Ki Hajar itu banyak tentang pandangan-pandangan hidupnya. Saya sendiri sebagai perantau dari Surabaya ke Jogja, itu mempunyai sandangan bagaimana survival di Jogja ini. Saya di samping saya mencari ilmu di Jogja, saya mengembangkan konsepsi ajaran Ki Hajar yang namanya opor bebek mateng soko awake dhewe.
Opor bebek mateng Mateng soka awake dhewe. Itu kemandirian, Mas, entrepreneur. Saya pamong dosen, tetapi saya penjual nasi rawon di rumah saya. Saya berusaha untuk, kalau Mas Ferry nanti kurang tambah ganteng, ya potong rambut yang barbershop saya. Tapi mobilnya mogok, mampir di bengkel saya. Itu hal-hal yang saya... Tapi di dalamnya itu saya sebenarnya SDM-nya saya ambil anak-anak yang bermasalah. Yang goblok, yang gawene loce-loce, ngombe-ngombe. Dia nggak memiliki skill apa-apa. Nah ini bagaimana saya bisa mengubah kebodohan yang melekat pada sang anak itu, kami berikan satu keterampilan tapi profesional. Sehingga dia bisa menghidupi 1.000 orang di kanan kirinya. Minimal keluarganya sendiri. Begitu juga saya. Gajian saya, nafkah saya di Taman Siswa sedikit. Tapi usaha-usaha yang saya kembangkan karena anak-anak yang saya dampingi, akhirnya kita uripe ono sithik eding. Bagi Ki Sutikno, apa makna menjadi pamong? Pamong bagi saya adalah hidup itu mengabdi, bukan untuk memiliki. Baik, Ki Sutikno, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi, kita bicara, karena diam bukan jawaban, mari kita bicara. Dianggap liar, dianggap eksklusif, tapi Bu Wahya tetap bertahan dengan Sanggar Anak Alam. Apa yang mendasari Bu Wahya? Ya, karena kami selama ini kan kalau sekolah itu anak-anak yang harus menyesuaikan diri dengan sekolah. Nah, sementara kami mencoba bagaimana kalau kami yang menyesuaikan kebutuhan anak. Karena kami percaya bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu spesifik gitu ya. Sehingga mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, dari situ kami ingin gitu ya bahwa anak itu memiliki kemerdekaan, memiliki kebebasan untuk bisa memilih sesuai dengan potensi dirinya. Sanggar Anak Alam ini disebut juga sebagai laboratorium kehidupan, kemudian mendekatkan anak-anak juga dengan riset dan juga pangan. Apa yang ingin dicapai goalsnya dengan metode-metode ini, Bu Wahya? Ya, selama ini kan kita mengatakan pendidikan dasar ya, tapi banyak hal yang sebetulnya yang tidak mendasar yang dipelajari gitu ya. Nah, kami ingin mengusung, jadi kalau di Salam itu ada 4 hal gitu ya. Jadi ada pangan, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Nah, ini yang menjadi fokus pembelajaran kami, dan seperti tadi saya katakan bahwa anak-anak itu boleh memilih belajar sesuai dengan ketertarikannya. Nah, sehingga anak-anak itu belajar melalui peristiwa. Nah, peristiwa itu ada 2 ya. Jadi peristiwa yang dirancang, yang itu yang kami sebut riset. Kemudian juga peristiwa yang terjadi setiap hari gitu ya. Jadi silahkan kalau misalnya ada hal-hal yang memang perlu kita pelajari bersama, yang kita hadapi. Nah, kalau Paulo Freire menyebutnya sekolah hadap masalah. Nah, itu kami. Makanya kami sebut kenapa sekolah kehidupan, ya karena kami belajarnya yang bersahaja aja, belajar keseharian, sesuatu yang real, yang nyata kami hadapi. Seperti bersahaja, keseharian, real, tapi ternyata itu juga sesuatu yang hilang dalam dunia pendidikan kita. Dan kemudian Bu Wahya menemukannya dan menjadikan itu sebagai sebuah pola di Sanggar Anak Alam. Betul. Apa yang bisa kemudian kita lihat bahwa yang bersahaja, yang sebenarnya dekat dengan kita itu ternyata juga tidak bisa atau belum terimplementasikan? Apa yang salah dari sistem pendidikan besar kita saat ini? Karena sekolah kita ini kan sebagian besar hafalan ya. Hafalan dan juga yang itu tadi, anak menyesuaikan apa yang menjadi program sekolah. Dan program sekolah ini kecenderungannya menyeragamkan. Nah, jadi boleh dikatakan kebijakannya itu tidak berpijak pada kenyataan yang real gitu ya. Misalnya negara kita ini negara agraris dan maritim. Tapi kan kurikulumnya nggak berbasis itu gitu.
Nah, sementara kita ini juga negara kepulauan. Tapi setiap pulau pasti punya sumber daya dan juga kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi kan ini memaksakan gitu, sehingga anak itu menjadi asing gitu di kampungnya sendiri gitu. Nah, kami ingin mendekatkan itu, nah sehingga anak-anak itu risetnya ya sesuai dengan ketertarikannya dan kehidupan mereka sehari-hari. Dan tadi ada batasan yang tadi ya, pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Nah, jadi belajarnya kami itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat mata pelajaran. Nah, sekalipun anak-anak itu belajar tentang taruhlah makanan gitu ya. Nah, itu nanti mereka juga akan ketemu matematika, akan ketemu bahasa, akan ketemu pengetahuan umum yang berkaitan dengan itu gitu ya. Jadi anak itu tetap enjoy gitu ya. Dan dia sekalipun sederhana bersahaja tadi ya, taruhlah misalnya makanan, kita mengenal makanan pokok aja gitu. Nah, selama ini di Indonesia itu kan kita beragam sekali ya. Tidak hanya padi gitu ya, ada umbi-umbian, ada apa. Tapi toh sekarang orang yang dikenalkan itu makanan pokok itu ya beras gitu, nasi. Padahal kan saya juga udah bertahun-tahun saya makan umbi-umbian, makan itu juga nggak masalah gitu loh. Dan Kenapa itu kekayaan alam. Pangan ini menjadi penting bagi Bu Wahya untuk menjadi pintu masuk juga kita dalam konteks budaya dan pendidikan. Ya karena pangan ini sesuatu yang real dan itu setiap hari kita hadapi. Jadi anak baru lahir ceprot aja kan udah harus mengenal makanan ya, makanan. Dan Tuhan juga udah menyediakan ASI itu yang paling dekat dengan ibunya, dengan anak itu. Jadi pangan itu sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan dan itu yang bisa merekatkan gitu ya. Ada isu kedaulatankah yang ingin Bu Wahya sampaikan juga melalui metode ini? Iya betul gitu ya. Jadi bagaimana kita mengenal betul makanan dan saya percaya bahwa Tuhan itu menyediakan pangan itu yang dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Nah sehingga bagaimana kita mengenali makanan-makanan yang ada di sekitar kita yang itu menjadi makanan pokok kita gitu ya. Misalnya taruhlah kita tuh sekarang seolah-olah dekat sekali ya terigu itu dengan kita. Tapi ternyata terigu itu 100% impor gitu loh. Nah berarti kan itu nggak punya password di tubuh kita dong. Karena memang terigu tidak bisa ditanam di Indonesia. Nah jadi hal-hal itu kan sederhana tetapi sesuai nanti dengan usia anak itu kita bisa tahu oh sebetulnya ini ya. Nah ketika kita bisa menguasai pangan kita sendiri kita nggak terombang-ambing itu gitu. Oke. Jumlah peserta didiknya ini kan relatif terbatas. Iya. Memang sengaja seperti itu agar menjadi eksklusif atau bagaimana Bu Wahya? Keterbatasan itu sebetulnya kami maksudkan supaya kami bisa optimal gitu ya mendampingi anak-anak. Dan ini kan menurut saya tadi seperti disebutkan Mas Ferry sebagai laboratorium ya. Nah jadi kami membatasi satu angkatan 15 dan itu supaya kami lebih fokus gitu ya. Dan karena memang sekolah itu bukan mesin uang gitu ya, kami lebih ke bagaimana ini sebagai sebuah gerakan. Nah ketika kami bisa berhasil menjadikan itu sebagai sesuatu model, silahkan kalau tempat lain mau mengaplikasikan gitu ya, itu silahkan gitu, nggak apa-apa. Jadi bukan sebagai eksklusif ya, tapi lebih ke bagaimana supaya kami punya pelayanan yang optimal seperti Sekolah itu. Bukan mesin uang. Iya, betul. Ya, tapi kita juga melihat banyak institusi pendidikan yang kemudian berlomba-lomba untuk menjadi berstandar internasional, memang harus melakukan pembiayaan yang lebih kepada para peserta didiknya. Ya, makanya kenapa kami membuat sekolah komunitas gitu ya. Jadi sekolah yang memang menjadi kebutuhan dan itu ini berbeda dengan bisnis yang lain ya, karena pendidikan itu kan kebutuhan yang sangat esensial ya, setiap orang membutuhkan itu untuk perkembangan dirinya gitu ya. Bu Wahya, tapi kan Sanggar Anak Alam sudah terkenal dan Bu Wahya sering diundang kemana-mana. Tidak ingin menjadikan ini sebagai sebuah komoditi bisnis begitu atau bisnis pendidikan. Kan tidak ada yang salah dengan itu. Ya, ada yang salah karena pendidikan dianggap sebagai komoditas itu ya. Nah, itu udah keliru menurut saya gitu ya. Karena pendidikan itu memang didedikasikan untuk memanusiakan manusia. Dan itu hak untuk semua orang gitu. Jadi sebanyak-banyaknya orang yang punya inisiatif dan bareng-bareng ayo gitu loh. Makanya saya mengatakan bahwa pendidikan ini adalah pergerakan gitu. Nah, makanya kami menginisiasi komunitas. Di Salam ini yang sekolah bukan anaknya aja, yang sekolah ya orang tuanya dan juga masyarakat gitu. Tapi yang menarik bahwa banyak juga yang waiting list menunggu untuk bisa di sana karena terbatas tadi. Artinya waiting list ini apakah menandakan kerinduan
orang tua dan anak-anak terhadap cara pendidikan seperti salam itu sudah sangat tinggi sekarang. Iya, saya kira itu ya. Dan juga di tempat-tempat lain sekarang sudah ada. Jadi akhirnya kami membuat workshop itu ya, merancang sekolah merdeka. Nah itu kemudian silahkan, jadi teman-teman yang waiting list, yang apa itu akhirnya mereka membuat komunitas sendiri dan kami juga ikut mendampingi. Saya di Jogja ini sekarang sudah ada sekolah akar rumput gitu ya, yang waktu itu diampu oleh Pak Wahyudi, Kepala Desa Panggung Harjo ya. Kami difasilitasi dan sekarang udah tahun ke-8. Nah mereka ada. Kemudian yang paling baru ini kami membuat komunitas namanya Lentera gitu ya. Dan itu lebih banyak online karena ada beberapa yang dari luar gitu ya. Nah itu karena kerinduan itu ya. Dan juga di Kalimantan sudah ada ya, di Pontianak ada 2, di Balikpapan ada, di Jakarta, dan hampir di semua ada, tapi mereka mandiri gitu. Maksudnya bukan sebagai cabang dari Salam, tapi mereka punya otonomi seperti itu. Dengan metode pendidikan laboratorium kehidupan seperti yang ada di Salam. Iya. Ya. Sekalipun nggak persis ya, karena memang setiap daerah silahkan mengembangkan sesuai dengan budaya mereka masing-masing. Baik, Bu Wahya terima kasih. Bu Wahya Ningsih, pendiri Sanggar Anak Kalam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, konsep pendidikan yang memanusiakan manusia yang sering juga dikampanyekan oleh Pak Rizal di Gerakan Sekolah Menyenangkan. Bagaimana konkretnya menjadikan dunia pendidikan kita memanusiakan manusia? Pertama saya pikir kita butuh revolusi kultural ya. Bukan struktural tapi kultural. Kenapa? Karena ini ada mengubah paradigma pendidikan dari pendidikan yang ingin menyiapkan tenaga kerja dalam konteks pembangunan ekonomi ke pembangunan menjadi manusia seutuhnya. Memanusiakan manusia itu kan mengangkat kodrati manusia yang paling mendasar. Itu dalam hidupnya kebaikan, kebenaran. Dan yang paling utama dalam dunia pendidikan adalah curiosity, kreativitas, dan keberagaman potensi agar bisa menjadi versi terbaik. Ini kan harus mengubah cara pandang. Dan menurut kami mengubah cara pandang itu yang paling efektif melakukan revolusi kultural. Apa? Karena ini mengubah cara berpikir, cara merasa, cara bersikap, cara bertindak yang ada di semua lapisan stakeholder dari orang tua, pemangku kebijakan, guru dan murid. Maka itu tidak bisa dengan struktural mengubah kurikulum karena akan berhenti di atas kertas. Tapi dengan revolusi kultural itu tadi dengan narasi, storytelling, dengan membangun komunitas, dengan membangun jejaring antar komunitas dan semakin meluas ini akan bisa menggerakkan rasa dan pikiran. Dan ketika itu menggerakkan rasa dan pikiran menjadi praktek hidup sehari-hari di dalam mengajar, di dalam bersikap, bertindak dan apapun itu akan menguat dan bisa menggerakkan dari dalam sehingga susah dibongkar. Ketika bicara gerakan sekolah menyenangkan, pintu masuk untuk melakukan perubahan kultural tadi dimulai dari mana? Meskipun tadi Pak Rizal sudah menyebutkan dari seluruh lapisan. Menarasikan perubahan paradigma pendidikan. Kepada para gurunya? Ya, kepada seluruh guru dan seluruh stakeholder orang tua. Dan narasi ini harus ada poin-poinnya ya. 3 hal. 1 emosional, dia harus menyentuh hati. Sehingga narasi ini tidak minteri tetapi membangun kembali kodrati sehingga menyentuh hati dan perasaan. Yang kedua universal, mudah dipahami semua orang. Jadi kita tidak bisa membangun narasi itu dengan terlalu teoritis, tetapi harus bisa dipahami oleh orang yang paling di bawah dan bahkan orang yang mungkin tidak pernah mendengarkan teori-teori apapun. Ya. Pak Rizal yang ketiga mungkin inspirasional menggerakkan. Tentang hati, kodrati, dan kemudian tidak menyebut angka atau material dalam dunia pendidikan kita. Jadi pendidikan kita memang idealnya tidak bicara tentang angka. Betul. Pendidikan kita itu ada 3 tujuan harusnya. Tidak hanya untuk ekonomi, pembangunan ekonomi yang menyiapkan tenaga kerja. Tapi yang paling utama ada 2 lagi, yaitu membangun sosial budaya. Biasanya negara-negara maju yang pendidikannya baik, dia akan
tidak tercerabut dari akar sosialnya. Kenapa? Karena dia tahu untuk membangun manusia itu harus sesuai dengan konteks kulturalnya. Maka dia harus kembali ke sejarah kulturalnya itu tuh apa, sehingga dia akan tahu cara membangun manusia itu. Dan yang ketiga menurut saya itu adalah personal. Karena pendekatan apapun yang melakukan itu adalah personal, individual. Tapi individual yang membangun, yang memiliki kesadaran kolektif. Jadi individunya harus dibangun. Kekuatan individu itu apa? Kemanusiaannya itu, jiwanya itu, tetapi juga curiosity-nya, potensi yang dimilikinya agar dia itu merasa menjadi versi terbaik di dalam potensinya masing-masing. Jadi ada yang seni, ada yang budaya, ada yang matematika, ada yang fisika, ada yang IPA. Dia harus merasa menjadi versi terbaik dari dirinya agar dia percaya diri dan kemudian bisa membangun dampak bagi banyak orang. Dan ketika membangun dampak bagi banyak orang, ini yang disebut dengan profesionalisme. Jadi profesionalisme itu tidak hanya bekerja di ruang-ruang profesi, tapi dia tahu kapasitas dirinya, dia tahu untuk bermartabat dan bermanfaat bagi orang lain itu apa, lalu dia memprofesikan, mengkonfeskan, dia menuturkan ke banyak publik atas ilmu-ilmunya dan juga kesejahteraan atau bisa kontribusinya terhadap orang lain, sehingga orang lain nanti akan terpantik untuk melakukan hal yang sama. Dan kalau ini dilakukan oleh ribuan, puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu, di sini akan terjadi perubahan kultural. Gerakan Sekolah Menyenangkan ingin membangun revolusi kultural, bukan struktural. Sudah berhasilkah Pak Rizal? Saya nggak tahu ya kalau dikatakan berhasil. Tapi kalau kata komunitas itu dikatakan sekarang ini sudah lebih dari 100 kabupaten di Indonesia, saya nggak tahu itu berhasil atau tidak. Kita tidak didanai oleh siapapun, kita juga tidak meminta-minta dana oleh siapapun, tapi itu gotong royong dari gurunya. Bahkan kalau ada acara kaji pendidikan di Jogja itu, ada guru dari Sumatera Selatan itu yang keluar sampai Sumatera Utara, Papua keluar 20 juta, Mas. Biaya sendiri. Kalau ditanya kenapa kok keluar segitu, kan nggak dibayar. Hanya mau ketemu Pak Rizal mendengarkan narasi perubahan pendidikan. Artinya GSM memberikan sebuah oase, memberikan sebuah jawaban dari ruang kosong yang selama ini dirasakan oleh para pendidik kita. Saya tidak tahu kalau saya mengatakan ingin memberikan jawaban, tapi tampaknya guru-guru itu haus dengan oase itu. Oase perubahan itu. Karena mereka sebenarnya capek ya dengan aktivitas yang hanya itu-itu saja. Ini coba lihat. Ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti nama program yang sebenarnya esensinya sama. Saya nggak akan nyebut ya, karena nanti dikiranya menohok salah satu. Tapi kan hanya ngunu-nganu wae itu Mas Aceh. Nah ini tidak ada perubahan signifikan apapun. Nah ini yang saya melihat bedanya antara negara maju seperti Finlandia, mungkin Cina, Australia, yang ketika membangun pendidikan itu mereka punya kesepakatan common sense bersama bahwa pendidikan tidak boleh masuk ke wilayah politik praktis. Karena ini sedang membangun manusia jangka panjang. Sehingga tidak boleh keblinger tadi pada kata Pak Ki Hajar Dewantoro itu. Keblinger apa? Hakikat pendidikan itu harus satu siapapun menterinya. Apa? Hakikat pendidikan itu membuat manusia mencapai manusia seutuhnya dengan cara belajar terus-menerus sepanjang hayat dari alam kehidupan sehingga dia selamat lahirnya, bahagia batin dan jiwanya, dan dia bisa berdampak bagi orang lain. Kalau kata agama, khairun nas amfa'uhum linnas. Yang disampaikan itu nggak boleh berbeda. Yang disampaikan Pak Rizal terakhir ini saya yakin para stakeholder kebijakan, Pak stakeholder pasti sudah sangat paham, di atas kertas pasti juga tertulis itu begitu. Tapi bahwa dalam implementasinya mungkin masih jauh panggang dari api. Apa yang menurut Pak Rizal salah? Karena pendekatan mereka struktural, Mas. Mereka merasa itu bisa dilakukan dengan perubahan kurikulum. Padahal kita 12 kali ganti kurikulum, tapi capaian literasi, numerasi, sains, bahkan kebahagiaan kita, bullyingnya itu masih rendah di antara negara-negara lain. Apakah karena kurikulum kita tidak menggali value-value, nilai-nilai kultural yang kita miliki? Betul, karena kalau sudah masuk kurikulum, masuk birokrasi, penilaiannya administrasi, laporan, bukan pada pembelajaran yang sebenarnya, bukan pada peristiwa nyata yang terjadi sehari-hari, dan itu kemudian dipotret menjadi portofolio, menjadi kurikulum pertumbuhan siswa sehari-hari. Harusnya itu. Pak Rizal, seberapa penting sebenarnya kita kemudian mengacu kurikulum kita atau sistem pendidikan kita dengan benchmark dari negara lain, atau lebih baik kita kemudian menawarkan atau membuat sebuah konsep sendiri yang berbasis keindonesiaan atau nilai-nilai yang kita miliki, tanpa peduli apa yang terjadi dalam dunia pendidikan di tingkat global misalnya?
Finlandia dan Australia itu mengalami revolusi kurikulum setelah dia menggali jati dirinya. Finlandia itu tahu bukan negara besar, negara dengan sumber daya alam yang kuat, maka yang harus dibangun adalah manusianya. Tidak mungkin mengeksploitasi sumber daya alam sehingga kemudian itu bisa menjadi tujuan ekonomi. Karena dia tahu jati dirinya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, lalu dia bangun model kurikulum seperti itu. Jadi dia tidak mau ngikut-ngikut model kurikulum global seperti Amerika. Mereka memilih untuk membangun kesejahteraan dan ketercapaian holistik siswanya. Untuk itu maka struktur kebijakannya harus mendukung apa itu. Tidak ada akreditasi sekolah. Tahun 1950 sudah dilarang inspeksi sekolah. Yang ketiga kemudian gurunya tujuannya bukan untuk menarasikan kurikulum. Tapi menarasikan the Finnish dream, mimpi Finlandia itu untuk membangun manusia seutuhnya. Lalu tujuan guru itu adalah membangun komunitas guru. Nah itu yang dilakukan. Maka itu apakah sudah dilakukan oleh pemerintah kita atau sudah dilakukan oleh bangsa ini? Jika belum, menurut saya kita sebagai bagian dari warga negara demokrasi yang aktif itu membangun itu. Kita mencontoh orang lain bukan contoh persis tetapi nilai-nilainya dan juga filosofi yang mendasar yang di dalamnya lalu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan budaya kita sehingga nanti terbangun jati diri itu. Ketika kita tahu bahwa kita itu negara pariwisata, kita itu negara dengan beraneka ragam, majemuk budaya dan bangsanya, maka kita harus kuat itunya. Maka kita harus kuat, common share values itu dikuatkan dalam hal ini Pancasila ya. Tapi tidak hanya di dalam dogmatis, tetapi dalam praktek sehari-hari. Dan ketika itu di praktek sehari-hari itu tidak mungkin tidak kalau tidak punya kemampuan literasi, memaknai, refleksi, menanyakan ulang atas filosofi itu. Dan kemudian kita bisa mencapai praktek sendiri. Dan ini yang sekarang terjadi di guru-guru GSM itu udah di ribuan, ratusan ribu guru itu. Kalau berdialektika di komunitas kami itu tidak lagi tentang metodologi, tidak lagi tentang project based learning, tetapi dialognya ini Mas, mempertanyakan apakah sistem pendidikan kita sudah benar. Mempertanyakan apakah pendidikan memerdekakan waktu itu benar-benar sudah memerdekakan atau hanya slogan. Mempertanyakan apakah meningkatnya kesejahteraan guru otomatis membangun martabat dan marwah guru atau justru mematikan dan membangun arwah guru. Jadi mereka yang filsafatnya itu sudah kuat, itu always questioning kata Socrates. Mempertanyakan, mempertanyakan dan mempertanyakan. Dan ini yang sebenarnya dikehendaki oleh Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih Pak Rizal. Pak Rizal, founder Gerakan Sekolah Menyenangkan. Terima kasih. Refleksi, mempertanyakan, membangun daya kritis, apakah sistem pendidikan kita sudah sesuai yang diidam-idamkan atau dicita-citakan Ki Hajar Dewantoro. Ki Sutikno, apa yang kemudian bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kritis tadi? Sudah sesuaikah seperti yang diharapkan? Ya, selama manusia itu belum bisa mencapai salam bahagia pada dirinya, tertib damai dalam masyarakatnya, maka belum tercapai. Masih banyak pertanyaan bagi orang. Apa salam dan bahagia itu? Ya salam itu lahirnya merdeka, batinnya merdeka. Kalau orang itu batinnya merdeka, pikirannya merdeka, tindakannya merdeka, maka ketenangan, ketentraman, tertib damai itu akan terjadi di masyarakat. Tapi kalau masih gonjang-ganjing rebutan apa ya? Kekuasaan. Gonjang-ganjing rebutan duit. Akhirnya gobloki larang regane, Mas. Saya mengatakan, sepanjang kita mendidik anak kita itu adalah intelektualistis,
maka dia akan menjadi kapitalis, neo-imperialis. Dan dia akan menjadi orang individualis. Sakarpe dewe, mau saya buat apa negara ini. Tapi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, saling memerdekakan, saling menyenangkan ini sulit dicapainya. Baik, Bu Wahya, apakah Salam kemudian bisa menjawab itu begitu tentang memerdekakan, tentang bagaimana kemudian gotong royong merubah individualis. Pasca siswa didik ini lulus dari Salam, mereka berhadapan dengan dunia yang mungkin tidak seperti di Sanggar Anak Alam. Apakah masih bisa dipertahankan kepada mereka? Ya sebagian besar, ya sejauh yang kami ikuti gitu ya, itu sebagian mereka masih memegang teguh gitu ya, yang apa yang sudah diperoleh di Salam gitu ya. Karena sebetulnya sesungguhnya bagaimana mengenali dirinya sendiri itu kan kuat ya, sehingga ketika anak-anak itu tahu potensinya, tahu bagaimana cara belajarnya, nah itu mudah gitu untuk menyesuaikan diri gitu ya. Dan kami itu kan boleh dikatakan sekolah yang aturannya itu juga kita tidak sepihak gitu ya. Jadi bagaimana menjaga diri sendiri, menjaga teman, menjaga lingkungan kayak gitu ya. Nah itu udah sangat mendarah daging gitu ya. Sehingga dimanapun tempat ketika anak itu sudah paham tentang dirinya sendiri, itu membawa diri itu akan lebih mudah seperti itu gitu ya. Makanya kenapa kami sampai hari ini sekalipun kurikulum itu berubah-ubah gitu ya. Kami tetap ya, karena kami udah punya pilihan gitu ya. Dengan riset bahkan kami kurikulumnya sangat custom, sesuai dengan potensi dan kecenderungan anak. Nah itu kami tetap bertahan sampai hari ini, karena itu yang memungkinkan anak itu merdeka gitu ya. Karena kan setiap anak itu unik. Nah kurikulum yang sampai saat ini dengan mata pelajaran itu sesungguhnya menurut saya ini penyeragaman gitu ya. Dan ini boleh dikatakan menurut saya bullying gitu ya. Karena kan orangnya nggak sama tapi harus disamakan gitu ya. Pemaksaan gitu. Penyeragaman itu muncul karena ini sistem cari gampangnya atau karena tidak paham ketika membuat sistem atau bagaimana Bu Wahya? Ya untuk cari mudah aja, karena kan tolok ukurnya cuma bodoh sama pinter gitu ya. Kemudian prestasi-prestasi itu bisa terukur kayak gitu. Padahal sementara kan setiap orang itu unik, yang mereka harus jadi juara atas dirinya sendiri. Jadi yang dikembangkan itu bukan persaingan gitu ya. Di sekolah itu saatnya menyemai kebersamaan gitu ya. Tadi Pak Rizal juga mengatakan ya jadi kultur gitu ya. Jadi bagaimana lebih ke menyentuh hati. Juga Ki Sutekno tadi ya, jadi bagaimana sih ngerti, ngerosok, ngelakoni gitu ya. Jadi rasa itu juga harus diolah gitu. Sementara kalau hanya intelektualnya saja, nah itu tadi akan menjadi, ya sekarang sebenarnya kita udah menuai ya. Koruptor-koruptor itu sudah makin muda gitu sekarang. Dan kalau dulu itu hitungannya hanya juta apa, sekarang udah triliun gitu ya. Nah itu kan sebetulnya hasil dari pendidikan kita mau nggak mau gitu loh. Itu harus kita akui gitu kan. Nah jadi kepedulian orang kepada yang lain itu juga udah sangat susah. Bagaimana kita memperlakukan sumber daya alam yang ada gitu kan. Nah itu sudah sangat nampak sebetulnya. Itu sangat memprihatinkan gitu ya. Kita negara agraris nggak bisa membuktikan kita itu berswadaya pangan. Kita sebagai negara maritim kita juga masih impor garam. Nah ini kan sebetulnya kegagalan-kegagalan yang harus diakui gitu ya. Nah sementara kita bagaimana sih makan yang ada di dekat kita sendiri gitu ya, supaya juga karbonnya tidak terlalu tinggi. Nah ini kan semua itu keseimbangan itu ada. Pendidikan harusnya sampai ke sana. Gitu ya. Pak Rizal, menarik apa yang disampaikan Bu Wahya bahwa sebenarnya ketika ada kegagalan dalam beberapa hal di negara kita, ini sebenarnya kan muaranya dari dunia pendidikan juga. Tadi disebutkan misalnya tentang kegagalan kita di bidang maritim, impor garam dan sebagainya, disampaikan Bu Wahya. Tapi kemudian sepertinya kita tidak menelisik itu bahwa sistem pendidikan adalah akar dari semua persoalan ini, yang seharusnya sistem pendidikan kita dibenahi dengan nilai-nilai yang khas keindonesiaan. Kenapa kemudian ini seperti berjalan sendiri-sendiri begitu, tidak terorkestrasi? Karena sebenarnya persoalan kita pada persoalan budaya. Kita itu sudah meninggalkan budaya pendidikan kita yang paling mendasar. Persoalan kita itu bukan pada sistem, tetapi pada ketidakmauan secara kolektif kembali kepada akar budaya kita di dalam membangun pendidikan. Maka dari itu ketika sistem berganti, dengan menteri berganti, dengan periode kepresidenan berganti, kita masih terjebak pada sistem ekonomi.
Dan sistem ekonomi itu yang mendrive apa? Yang memimpin siapa? Industri dan kapitalis. Sehingga ketika yang mendrive itu adalah kapitalis, maka kita hanya sekedar menyiapkan tenaga kerja untuk kapitalis. Karena itu menyiapkan tenaga kerja, maka proses yang terjadi adalah standarisasi, penyeragaman, laporan administrasi yang sifatnya formalisme. Dan kita susah untuk kembali membongkar budaya itu. Makanya bukan sistem yang harus dirubah, tapi budaya masyarakatnya yang harus dirubah. Ya, Ki Sutekno, saya khawatir jangan-jangan kita ini relatif atau ada kecenderungan tidak percaya diri dengan budaya potensi besar yang kita miliki. Apakah Ki Sutekno melihat itu? Ini loh Mas, Ki Hajar ini sudah membuat kiat. Ojo nunggang motor ning Brebes mili. Naik mobil tapi berlinang air mata. Ini kan banyak terjadi. Bapak Esoge anaknya lebih gila. Dia melakukan bullying, pengerasan dan semua harta itu bukan karena dirinya tapi milik orang tua. Nunggang motor ning Brebes mili. Lah orang-orang ngisori ya melu, berani kredit nggak berani nyaur. Seharusnya bagaimana Ki Hajar memberikan solusi? Mikul dawet ning rengang-rengang. Hidupmu berat, tapi kalau hatimu bernyanyi, maka kamu akan dapat keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Bersahaja tapi penuh kegembiraan. Iya, makanya pendidikan itu nggak bisa dikarakterkan, kejujuran itu tertinggi dalam pendidikan karakter. Saya mengatakan, karakter tertinggi dalam pendidikan itu adalah sportivitas pada setiap manusia. Fairness. Nah, kalau sudah, ini betul-betul akan terjadi. Kalau di pramuka itu saya tanamkan benar. Cinta alam sesama dan manusia. Tapi lebih bagus lagi kalau setiap manusia itu memiliki skill. Satu keterampilan yang profesional akan bisa menghidupi 1000 orang di kanan kirimu. Ini yang penting. Ini Mas Ferry yang mengkhawatirkan dan sekarang terjadi betul pemikiran-pemikiran Ki Hajar itu. Bu Wahya, dalam konsep pendidikan di Sagara Anak Alam yang kemudian berbasis dengan riset laboratorium kehidupan, ini kan tentu anak-anak diajak untuk mampu berpikir kritis, mempertanyakan, melakukan analisa begitu. Sementara dalam penyeragaman kita itu berbeda, kadang-kadang dianggap aneh begitu karena memiliki pandangan yang lain, berpikir kritis, memilih pilihan-pilihan sikap yang tidak sama itu juga kadang-kadang harus terpaksa berjalan di lorong sunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian melihat itu? Ya, makanya kenapa kami mempertahankan dengan riset ya. Tapi jangan membayangkan riset seperti mahasiswa gitu yang harus ada landasan teori atau apa ya. Tapi ini lebih ke budaya ya. Jadi mereka tadi itu sebenarnya niteni niroke nambahi ya. Jadi dari situ ya. Jadi setiap anak itu pasti punya minat, punya kecenderungan. Nah dari situ sebetulnya sekaligus juga anak nanti punya keterampilan gitu, keterampilan dasar karena mereka melakukan. Dan satu hal yang penting tadi kejujuran gitu ya. Jadi anak itu ngomong itu berdasarkan fakta gitu. Makanya kan di dalam riset itu ada daur belajar gitu ya. Rencanakan, lakukan, ungkap data, analisa dan simpulkan. Nah tadi jadi anak itu akan berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan data gitu loh. Jadi bukan kata orang gitu ya. Nah ini diharapkan di kelak kemudian hari anak itu tidak membual gitu ya. Jadi dia yang mengatakan apa yang dia tahu gitu. Itu kemudian kejujuran. Jadi dia nggak bisa memanipulasi data karena dia juga nanti akan mengungkapkan dan ini ada yang mendampingi di situ gitu ya. Nah dia akan mengungkapkan apa yang sudah dilakukan. Kemudian dari situ dianalisa. Nah kekritisan tadi di situ. Nah kenapa misalnya waktu itu ada anak yang membuat kue gitu ya. Nah dia mengatakan bahwa oh dari terigu, dari apa. Dan ternyata mereka sampai tahu bahwa bahan baku yang dia pakai itu ternyata tidak bisa ditanam di Indonesia. Itu kan mulai dari kekritisan. Sekalipun mudah didapat tapi ternyata itu bukan yang tumbuh di sini gitu loh. Nah ternyata kita tuh punya kekayaan alam yang bisa menggantikan itu. Nah ini akhirnya berpikir kritis pun mulai bisa dari situ. Kemudian oh bisa dan ini hal yang karena melekat pada kebutuhannya ya pangan itu kan kebutuhan yang real. Nah itu akan mudah. Termasuk menghargai perbedaan cara pandang ini juga diajarkan. Iya.
Nah, jadi kan karena misalnya aku risetku tentang makanan, tapi di sini risetnya tentang batik, di sana risetnya tentang misalnya bagaimana membuat sepeda. Nah, bukan berarti kalau aku pangan itu lebih mulia dari yang batik lah, Mbak, ini ya. Kita masing-masing bisa menghargai kamu ketertarikannya di situ. Sekalipun nanti sama-sama juga ketemu matematika, ketemu IPA, ketemu apa, tapi berbeda-beda kecenderungan dan ini bisa saling kerjasama gitu ya. Jadi saya tidak harus mengalahkan teman yang satu gitu ya. Jadi ini adalah kerjasama di situ kita hidupkan gitu ya. Jadi bagaimana kita juga menghargai perbedaan dan kita sama-sama saling bisa mengisi gitu ya. Bu Wahya, menarik karena saya tidak harus lebih baik, saya tidak harus mengalahkan yang satu. Sementara saat ini kita dihadapkan pada jiwa kompetitif yang seolah-olah kalau tidak punya jiwa kompetisi, kurang kompetitif, kita dianggap tidak punya fight menghadapi tantangan. Ya karena tuh bahasa bisnis dengan bahasa edukasi itu udah rancu gitu loh. Jadi misalnya efektif, efisien. Nah ini kan bahasa bisnis. Memang kalau belajar itu kan proses. Kita menghargai proses. Maka sekalipun sekarang kita mengusung pendidikan itu berbasis proyek kayak gitu ya. Nah itu tetap banyak yang melihatnya itu hasil akhirnya gitu loh, bukan pada prosesnya. Karena itu tadi kita terjebak dengan bahasa itu tadi efektif dan efisien. Sementara kalau belajar itu butuh waktu ya, karena butuh proses yang panjang gitu ya. Boleh juga melakukan kesalahan yang nanti bisa dianalisa lagi kesalahannya. Dan hasil akhirnya belum tentu sukses. Dan proses itu adalah belajar itu sendiri. Proses itu belajar gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang lupa dan banyak yang kita harus bersaing. Bersaing sama siapa? Kalau kita sudah percaya bahwa setiap orang itu punya potensi, punya talenta masing-masing, apa yang harus dipersaingkan? Ibaratnya kita itu satu tubuh gitu ya. Kan ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Masing-masing punya fungsi gitu ya. Bukan berarti bahwa mata itu lebih penting, lebih utama dari tangan. Tangan lebih utama dari kaki, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana bahwa seluruh tubuh ini bisa berkoordinasi gitu ya. Mereka punya fungsi masing-masing. Sama dengan kehidupan kita. Pak Rizal Mas Ferry punya apa, aku punya apa, Pak ini punya. Kita bisa bersinergi gitu loh. Pak Rizal sepakat juga bahwa pendidikan sebenarnya bukan ajang untuk kompetisi? Iya dong. Pendidikan itu kan menuntun kodrat alam. Berarti kalau setiap orang itu punya potensinya, dia tidak akan berkompetisi dengan orang lain. Dia akan berkompetisi dengan target hidupnya sendiri. Betul. Jadi kalau orang itu sudah tahu kehidupan, dia sadar itu bukan hanya bangun ya. Sadar itu dia mengetahui kondisi yang ada di sekitarnya, lalu dia bisa mengimajinasikan batinnya untuk merespon kondisi itu. Kalau kurang literasi dia kemudian membaca, kalau kurang aksi dia akan mewujudkan aksi itu sehingga dia sadar. Dan ketika sadar seperti itu dia akan tahu dirinya itu siapa. Dan ketika tahu dirinya siapa, dia ngapain kompetisi sama orang lain? Karena dia sudah punya ruang batin, ruang literasi, eksplorasi untuk dia bisa menjadi diri terbaiknya itu lalu berkontribusi buat merespon jiwa batin yang harus ada di sekitarnya itu. Sehingga nggak akan kompetisi. Bahwa nanti ujungnya setiap orang itu punya kompetensi yang tinggi dan kuat, intelektualitasnya, skillsnya, social skillsnya itu gara-gara mau belajar terus dia kuat, maka negara dan bangsa akan punya dampak terhadap itu. Sehingga punya dampak, lalu ada alat ukur dari luar ini. Oh ternyata gara-gara itu inovasinya maju, teknologinya maju, bahkan bisa memecahkan persoalan sosial. Artinya alat ukur ini muncul belakangan. Alat ukur itu muncul belakangan. Sama seperti administrasi. Loh Pak Rizal, kok di bule itu ada administrasi di Eropa dan Amerika, atau Australia, Jepang. Loh iya. Tapi administrasi itu hanya untuk mengukur sikap mental budaya ilmiahnya. Kalau di kita diukur tadi outputnya. Ketika outputnya diukur, tapi proses dan sikap budaya mentalnya itu tidak dibangun, akhirnya minteri tadi, mohon maaf ngapusi. Jadi ada akreditasi, misalnya harus ada perpustakaan karena nggak punya, dia minjem almari atau perpustakaan dari orang tua. Karena ukurannya administrasi. Akhirnya murid melihat loh,
kemarin ada perpustakaan, tiba-tiba minggu depan nggak ada. Murid-murid menganggap, oh ini ngapusin, dopos ini. Jadi mau bicara pendidikan karakter, ya nggak masuk. Di sini kita itu harus membongkar sikap mental budaya tadi itu. Ki Sutikno, bagaimana sebenarnya positioning nilai-nilai yang diajarkan di Taman Siswa dalam sistem pendidikan kita? Saya agak khawatir bahwa kemudian ini menjadi sesuatu yang normatif bahwa kita ya sudah ini melestarikan, melanggengkan Hari Pendidikan Nasional, kemudian nilai-nilai diajar, tapi tidak sungguh-sungguh secara jujur diimplementasikan. Ya, hidup itu perjuangan untuk mengenal diri kita sendiri. Itu luar biasa Ki Hajar mengatakan. Jika kamu bisa menciptakan sesuatu, dan sesuatu yang kamu ciptakan itu bisa kamu mainkan, maka kamu bisa menjual apa yang kamu mainkan dan kamu ciptakan itu. Sari daripada ajaran Ki Hajar yang opor bebek mateng soko awake, entrepreneurship, membangun diri dan kemandirian, itu sangat luar biasa. Saya dari SD ya, sampai perguruan tinggi itu di Taman Siswa. Dan semua biaya sekolah saya itu saya sendiri. Orang tua saya nggak tahu. Saya itu ambil jurusan murah dong. Bagaimana dong, oh, ibuku juga buta huruf. Nah, konsep lawan sastra ngesti mulia dengan ilmu mencapai kemuliaan. Loh ini kan sederhana. Sederhana sekali. Terus dari nilai-nilai dalam proses tadi ada kata neng ya Bun. Yeah. Neng itu menang. Ning, wening, membangun keweningan, menjernihkan pemikiran itu penting. Tapi di situ ada kata konsep nung, hanung, tabah, tawakal dari cobaan yang kita dapat. Itu processing. Nah kalau wis meneng, ning jernih pikirannya, nung tahan banting dalam kehidupannya, nang itu milik kita. Nah kompetisi itu bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Itu perjuangan untuk mengenal. Ya. Di sisi waktu ini saya ingin ke Pak Rizal dan Bu Wahya karena ada dua benang merah yang sama bahwa ketika kita bicara tentang pendidikan, tadi Bu Wahya menyebut maka Sanggar Anak Alam menjadikan ini komunitas. Pak Rizal mengatakan ini sebuah gerakan. Dan nyaris saya tidak melihat unsur-unsur materialistis yang dibawa di sana, unsur-unsur material. Jadi apakah betul kita harus memaknai pendidikan itu lepas dari atribut-atribut materialistik yang selama ini menjadi ukuran, Bu Wahya? Ya sebetulnya sih ya tadi ya opor bebek mentas awake dewek ya, soko awake dewek. Nggak ada sesuatu yang nirbiaya itu pasti nggak ada. Tapi bagaimana itu kita memaknai itu gitu ya. Ya kita bisa menghidupkan gotong royong, bisa menghidupkan solidaritas gitu ya. Ketika ini menjadi kepentingan bersama dan itu mereka menyadari hal itu, nah pasti ini juga akan menjadi sebuah gerakan gitu ya. Ya, silakan Pak Rizal secara singkat. Selama manusia itu terikat pada kebendaan atau kematerian, selama itu pula dia tidak akan mencapai kebahagiaan. Itu Sokrates. Maka dari itu kita disuruh bertauhid kalau di dalam agama. Tauhid itu pada sang maha kebenaran, kebaikan dan kemanusiaan. Sehingga materi ini tidak bisa menjadi fondasi utama. Tapi bahwa dengan kita menemukan jati diri dan kemudian kita itu bisa menjadi versi terbaik, lalu itu berdampak pada kematerian, itu nggak apa-apa, itu dampak. Tapi saya garis bawahi adalah ingin mengubah budaya, sikap, paradigma baru ini kan agak susah untuk dilakukan secara individual, baik secara individu personal atau komunitas seperti yang Bu Wahya lakukan ini luar biasa. Saya pikir ini bisa jadi laboratorium bagi banyak sekolah. Baik, Pak Rizal terima kasih. Saya harus memotong, tapi yang jelas kita sudah mendapatkan insight. Tapi saya mau ngomong satu hal. Ya, boleh silakan. Kita harus membangun sebuah gerakan besar kolektif untuk menciptakan momentum sosial. Momentum sosial itu dilakukan perlu apa? Agar sekolah-sekolah Bu Yahya ini bisa menyebar ke ratusan ribu sekolah yang lain sehingga wajah dan cermin pendidikan kita bisa berubah menjadi pendidikan memanusiakan seperti cita-cita Ki Hajar. Jadi artinya pada pemurnian pendidikan, memuliakan pendidikan dengan hasil yang nanti juga akan semakin mulia. Terima kasih Gus Sutikno telah hadir di sini. Bu Wahya terima kasih, Pak Rizal terima kasih. Kita akhiri kita bicara untuk kembali mencoba Anda di edisi berikutnya. Saatnya kita bicara karena diam bukan jawaban. Saya Firi Anggara, sampai jumpa.